Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau mereview tentang DDL dan DML di pertemuan 1 dan 2. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu masih lanjutan DML. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah aggregate functions, group by, having, dan ordered by. Nah, apa itu agregat? Agregat itu melakukan kalkulasi dari kumpulan value dan mereturn sebuah value. Nah, contoh functionsnya atau comments yang bisa digunakan ada AVG, average, count, max, min, sum. Oke. Oh iya, kita di sana belajar menggunakan data, tapi sebelum itu kita insert data dulu ya. Oke, terus kita average, kita masukkan gimana cara munculkan average, terus kita munculkan berapa jumlah staff, kita lihat berapa max salary, min salary, yes, sum dari salary-nya juga. Nah, ini yang kedua kita belajar group by, group function. Oke, jadi kalau misalnya cuman ada agregatnya, dia nanti error. Kalau misalnya ada non agregat yang ditampilkan juga. Nah, kolom yang ditampilkan itu tampak berulang sehingga error. Jadi harus di group by. Misalnya kalau group by staff gender berarti ini male dan female. Tapi kalau di contoh sebelumnya kita pernah cobakan dengan staff position ya. Jadi posisinya kemarin ada cashier, supervisor, manager gitu. Nah, itu kita group by. Terus untuk having. Nah, untuk having kita misalnya mau tanya yang lebih dari 2. Nah, itu kan kita biasa kondisi kita letakin di count. Letakin di where kondisi ya. Nah, agregat dia nggak bisa diletakkan di where. Nah, sehingga yang ini akan error. Solusinya adalah meletakkan agregat itu pada having. Begitu. Nah, yang keempat adalah kita belajar menggunakan order by. Secara default kita mensort secara default dia disort secara ascending atau dari kecil ke besar. Kalau kita spesifikkan ada dash-nya atau descending, dia akan muncul dari besar ke kecil begitu. Oke, kita lanjut lagi reviewnya ke 4. Nah, di 4 itu masih DML juga, cuman kita belajar string function, date function, join, dan union. Kalau string ada banyak comments-nya, ada replace, lower, upper, char index, reverse, left, right, dan masih banyak lagi function lainnya. Dan itu bisa dilihat di reference Transact SQL Microsoft gitu. Microsoft Transact SQL. Nah, di sini kita belajar replace. Nah, replace misalnya ABCDEF, kita mau ganti CDE dengan WWW. Nanti dia munculnya ABC WWWF gitu. Nah, ini kemarin kita ada contohin transaction ID yang mau kita tampilin itu mengubah kode TR menjadi trans. Jadi kalau kode kita TR007 dia menjadi trans 007 begitu. Nah, untuk lower untuk mengecilkan string gitu, namanya dikecilin semua. Kalau upper dikapitalkan. Char index kita menentukan indeks. Misalnya mau mencari huruf V dalam kata Kevin, berarti huruf V-nya ada di 3 gitu. Nah, kalau yang ini kita kemarin iya betul seperti ini cara pemakaiannya. Cari V di customer name begitu. Nah, ini reverse. Kalau reverse namanya Kevin dibalikkan menjadi Nevik gitu ya. Nifek, oke. Terus kalau left kita mengambil string sebanyak indeks dari kiri. Jadi kalau bilang kita mau ambil dari kolom nama sebanyak indeks dari sebelah kiri. Berarti kalau misalnya mau Kevin, ini namanya customer name, terus indeksnya
3 berarti ambilnya dari sebelah kiri, jadi kev doang gitu ya, kev. Terus ini customer name. Ini kemarin kita coba mengambil nama depan ya, yang kita cara carinya dipisahkan dengan spasi, jadi kita mendapat nama depan gitu. Ini right, kebalikan dari left. Nah, ini kemarin kita contoh ambil 5 karakter dari belakang. Nah, untuk date function ada date name, date part, date div, dan masih banyak function date lainnya. Nah, ini kita menggunakan date name, terus kita spesifikkan dia date partnya apa. Itu ada di referensi Microsoft Transact SQL. Silahkan teman-teman ekspor, dan sangat disarankan teman-teman untuk ekspor ini teman-teman, karena banyak sekali variasinya, mau dari string function yang kita bahas sebelumnya, dan juga date part, dan masih banyak lagi begitu. Nah, ini ada trusted date. Oke, ini year. Ini kalau kita menggunakan date part langsung juga bisa. Misalnya year dia dari 2020, bulan 2, 10, dia akan munculkan 2020-nya. Kalau month ambil 2-nya begitu. Bulan, oke. Date div. Nah, date div itu mencari perbedaan atau selisih dari date gitu ya. 2 date. Oke, ini kalau 2007 startnya berarti dan N-nya 2020 berarti selisihnya 13 tahun, karena kita kasih date partnya year gitu. Kalau misalnya kita letakin week, nanti dia hitungkan berapa minggu perbedaannya. Nah, join, kita menggabungkan 2 tabel atau lebih. Nah, cara join, kenapa join? Join kan kita pengen menggabungkan tabel ini supaya berhubungan sama tabel yang ini. Nah, jadi kita perlu menggunakan sintaks join begitu untuk mendapatkan hasil atau data yang kita mau gitu. Nah, ini untuk union kita menggabungkan 2 data pada satu result. Jadi pada satu result yang sama kita tambahkan di data di bawahnya begitu. Jadi union. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.